sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat nulis kemampuan koherensi belajar ya. Udah mulai kita dan juga buat maksudnya jadi nilai negatifnya loh buat pertumbuhan ya. Oke, Mang Inang, selamat sore dan selamat bergabung di live-nya Elator Batak Unik di sore hari ini. Seperti biasa, kita akan membahas tentang keunikannya orang Batak ya melalui pembahasan di Elator. Jadi kalau di sore hari ya Mang Inang, room kita ini menjadi room edukasi, di mana di sini kita membahas, kita memberikan pertanyaan dan juga menanggapi setiap tema atau judul yang dibuat oleh host. Ya, jadi beberapa hari ini memang di hari Senin, di hari Rabu, tema yang kita bahas sama Nginang yaitu sempat ya yang Abang Inang mungkin di sini juga tahu ya yang viral-viral kemarin ini ya di acara pernikahan orang Batak. Nah, kemudian juga Abang Inang ya di hari ini ya itu aku dapat pesan semalam dari penontonnya Elator Batak Unik juga ya. Dia meminta untuk kita bahas, mungkin masih ada tambahan tapi dari sudut pandang yang berbeda mungkin dari beliau, nanti kita akan undang. Nah, Abang Inang sebelum ke sana kita akan membahas dulu Elator Batak Unik ini, di mana Elator Batak Unik ini sebuah media atau platform yang ingin menggali keunikannya orang Batak melalui dua sisi, yaitu dari agama dan adatnya. Jadi kita Abang Inang mau tunjukkan untuk generasi termuda hingga yang tertua ya, bahwasanya agama dan adat itu bisa berjalan selaras tanpa saling bertabrakan. Jadi Abang Inang ada yang viral, ada yang kabar dan bla bla bla, ini di luar ya, contoh di luar, tapi itu menyangkut di orang Batak, itu sampai di pada Elator dan itu akan kita bahas gitu ya. Oke, jadi di sini aku ada di chat ya sama sama nanti ya Mang Inang di sini kayak masa sih tiap hari nih, ini kemarin ya, kemarin itu di jam 2 dia bilang shalom kak, halo Horas, selamat sore kak, buat topik kemarin dinaikin lagi ya. Dia minta tolong untuk topik yang semalam itu dinaikin lagi. Jadi banyak dari kita requestan untuk masih ada pembahasan. Jadi banyak memang peserta kemarin juga yang kita belum naikin Abang Inang karena ya durasinya. Nah, kemudian juga Abang Inang di sini aku hilangkan dulu untuk green screen-nya kita Abang Inang seperti ini. Nah, jadi temanya kita masih sama karena ini permintaan ya. Ini permintaan dari para peserta yang mungkin belum naik ya, yang mungkin juga belum kebagian nih untuk berbicara di atas untuk menanggapi ya Abang Inang ya. Jadi kita naikkan kembali untuk di tema ini. Entah mungkin ini Abang Inang ya di dalam minggu ini kita bahas ini dulu ya khusus ya. Mungkin untuk di minggu ke depan next session kita akan bahas untuk judul yang baru ya. Untuk judul yang baru karena masih banyak Abang Inang yang belum memberikan pendapat ya. Oke. Nah, jadi aku mengucapkan terima kasih untuk Abang Inang yang sudah hadir tanpa mengurangi rasa hormat. Seperti biasa jangan lupa share dan posting ulang untuk live kita di sore hari ini. Seperti biasa Abang Inangnya untuk beberapa hari yang di belakang juga kita udah bahas ya untuk tema ini, dan juga ada di postingan kita, nanti Abang Inang juga boleh lihat. Aku perkecil diri sedikit dulu Abang Inangnya biar terlihat. Jadi judulnya adalah siapa yang berhak menerima dan memberi adat jika kedua orang tua telah menikah. Dalam arti berarti kedua orang tua ini sudah bercerai kemudian memiliki anak. Jadi kemarin udah sempat memang kita bahas ini Abang Inang ya, siapa yang berhak berdiri di situ sesuai dengan adat ya. Karena Abang Inang seperti biasa adat itu dia berlakunya di sini, kasih sayang ke orang tua itu berlakunya di sini. Jadi untuk ini Abang Inangnya aku jelaskan lagi sekali lagi, di sini tidak ada angsuran atau dorongan untuk memilih ya antara ibu atau adat. Tapi kita harus tahu sebenarnya di mana letak posisi. Kalau sudah bercerai itu posisinya jadi bagaimana di dalam adat seperti itu.
Ya Mang Inang ya, jadi ini room edukasi seperti biasa. Amang Inang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang budaya Batak, tentang terkait dengan judul kita, Amang Inang boleh naik menjadi narasumber. Ingat di sini kita menjadi room edukasi ya, agar orang lain dan peserta yang di bawah yang lagi belajar juga ya, sama seperti saya lagi belajar juga Amang Inang ya, mendapat nilai dan mendapat pengetahuan seperti itu. Izin memberikan pendapat ya itu ya dan lain semuanya. Jadi kalau kita lihat pernikahan itu ada dua insan yang akan melaksanakan pernikahan ya. Calon mempelai pria dan mempelai perempuan. Di dalam komunitas Batak, apabila seorang mempelai pria ingin melakukan pelaksanaan acara adat Batak, maka tentu ya dia akan menghubungi pihak perempuan. Dalam hal ini marga dari perempuan itu, orang tua dari perempuan itu, itulah yang akan menjadi hula-hula. Jadi di dalam Dalihan Natolu ya, itu ada hula-hula, ada anak boru, ada dongan, sabutuha. Jadi dalam hal ini yang akan berinteraksi adalah pengantin pria sebagai calon anak boru dengan calon pengantin perempuan sebagai saudara-saudaranya, bapaknya atau pihaknya sebagai hula-hula. Jadi Batak itu tidak terlepas dari identitas ya. Jadi seorang perempuan dia itu punya identitas marga dalam hal ini. Dengan kata lain, maka bapak si perempuan, katakan dia marga A, buru A, maka marga A lah yang akan menjadi hula-hula dari pengantin pria ya. Nah, tentu yang akan melaksanakan adat di dalam hal ini terhadap mereka adalah marga A sebagai hula-hula. Di dalam hal marga A ini telah katakan bercerai dengan istrinya atau keluarga itu sudah tidak utuh, ya, itu adalah menjadi soal lain. Biasanya filosofi memberikan ulos kepada kedua pengantin, kalau kita ambil misalnya kedua orang tuanya dulu juga melaksanakan adat, ya, maka ulos yang diberikan pihak hula-hula itu adalah satu kesatuan. Dua tubuh menjadi satu gitu ya. Nah, jadi dalam hal mereka bercerai oleh karena alasan apapun gitu ya, maka sebenarnya seyogianya pihak perempuan di sini sudah tidak punya kedudukan apapun di dalam keluarga si laki-laki, keluarga si ayah dari si perempuan. Ya. Sehingga kalau menurut pandangan saya, si ibu walaupun katakan dia membesarkan atau misalnya menyekolahkan dan lain sebagainya, posisinya tidak di dalam acara adat seperti ini. Ada tempat lain yang dia punya panggung sendiri untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada putrinya. Seandainya saya yang menjadi suami dari si ibu tersebut, ya, pengertian memberikan ulos hela itu adalah sepasang suami istri. Pertanyaannya, apakah pada saat itu mereka ini masih sepasang suami istri? Tentu kan tidak. Tentu tidak. Kalau si suami sudah meninggal, sudah tidak ada, gitu ya. Ini berbeda hal. Mereka bisa datang di panggung yang sama, gitu ya, oleh kebersamaan, oleh kesepakatan, ya, sehingga mereka bisa dapat memberikan ulos tersebut. Dalam hal ini bapak udah si perempuan mungkin gitu ya, dengan ibunya si perempuan. Tapi kalau dalam hal ini si bapak dari pengantin perempuan itu masih hidup gitu ya. Ini adalah panggung dari bapak perempuan tersebut.
Seperti itu pendapat saya. Karena pada saat mereka bercerai, ulos yang mereka terima dari hula-hula mereka pada saat itu, si orang tuanya, itu sudah buat saya sudah koyak gitu loh. Artinya si pihak perempuan, si pihak ibunya juga seharusnya itu sudah tidak berhak apapun di dalam acara tersebut. Seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Baik. Jadi molo mengenai judulon, molo dung manguli manang muli na tua-tua na bawa don na tua-tua na boru. Ise do si bayan ise do na boy mangulosi. Kanido ido ise do na boy berhak mengalion adat molo songonau mamereng situasi dan kondisi. Menurut pendapat dah molo salah mohon dikoreksi aka na tua-tua namin adong di komalod dangi. Molo menurut tahu songonon. Molo na tua-tua bawa manguli museng manang na tua-tua boruna muli museng alai tergantung molo na tua-tua bawa manguli alai dang dia dati dope molo menurut tahu dang berhak nang songoni tu na tua-tua na boru molo muli mana museng tu bawa na asing ale dang dia dati dope molo songonau dang berhak molo menurut tahu molo secara logika ima alana melanggar doi di habatakon ma godo jaring aku wado bagak do host jaring akon ini ya do ala gamar suraki awagu ngalo jo marsuraki. Oke, jadi molo songonau ido menurut tahu dang berhak kedua belah pihak orang tua molo dung manguli do muli museng alai na tua-tua ni bawa manguli dang dia dati mana menurut tahu dang berhak secara logika dang berhak sama sekali songoni na tua-tua boru alai inse do na berhak di son kan ido inse do na berhak di son HP na tua-tua naon kedua belah pihak na tua-tua naon dang dia ada tidope na berhak di si molo menurut tahu bapa tuana manang bapa udana imana berhak sian na tua-tua na bawa alai molo menurut tahu molo tungpe mengadati misalna na tua-tua bawa dang mengadati dope muli mangoli mana tu boru na asing HP na tua-tua boru muli imana museng tu bawa na asing alai dia adati dia do ini menjadi simpang siur kan ido HP kita mengadopsi patrilineal kan odo alai molo menurut tahu tetap boy do berperan di si na tua-tua boru alana ido fungsini na ido kona diadati. Jadi singkat do songonau host ima sianau jo pembuka do ida pembuka do pemanasan mau lihat host. Hai teman-teman relator Watak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut
berbicara dan berbagi ilmu